Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Ilmu Budaya Dasar akan mempresentasikan dan menampilkan hasil proyek kami tentang manusia dan keadilan yang kelompoknya beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah Nauradia Khairunisa dengan NIM 2301968 dan yang selanjutnya adalah Putri Ratnasari dengan NIM 2301921. Pada materi atau tema yang kami angkat pada kali ini adalah tentang manusia dan keadilan. Ada beberapa poin yang mencakup materi yang kami angkat. Yang pertama adalah tentang pengertian keadilan. Poin yang kedua adalah keadilan sosial. Dan poin yang ketiga adalah macam-macam keadilan. Poin keempat adalah kejujuran. Poin kelima adalah kecurangan dan pembalasan. Dan yang keenam adalah pemulihan nama baik. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian keadilan. Jadi, keadilan itu secara leksikal berarti sama atau menyamakan maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Sebagai salah satu contoh adalah, jikalau kita memiliki 2 kakak beradik, kita berada di perkuliahan dan adik kita berada di SMA dan seharusnya kita mendapatkan uang jajan 10.000 dan adik kita mendapatkan uang jajan 5.000. Dan jikalau misalkan timbul sebuah pertanyaan, kenapa tidak disamaratakan saja? Apakah keadilan itu sama rata? Tentu tidak, karena keadilan itu yang sebenarnya maknanya adalah menempatkan sesuatu kepada tempat yang seharusnya, bukan menyamaratakan semua. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian keadilan sosial. Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak adanya penghinaan, tidak adanya penindasan, dan tidak adanya perundungan. Keadilan sosial juga ada di dalam Pancasila pada Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi sayangnya keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Keadilan sosial merupakan salah satu sila dalam Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu terdapat pada sila kelima. Sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang perbedaan latar belakang. Untuk mewujudkan keadilan sosial, setiap warga negara Indonesia dapat mengembangkan sikap kekeluargaan, bekerja sama, bekerja keras, peduli sesama, bertindak adil terhadap sesama warganya. Keadilan sosial juga dapat diwujudkan melalui pemerataan sumber daya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Tetapi sangat disayangkan sekali keadilan sangat kurang di Indonesia karena ada sebuah istilah begini. Hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga banyak sekali masyarakat-masyarakat, contohnya kalangan yang menengah ke bawah, mereka tidak mendapatkan keadilan. Misalkan salah satu contoh yang saya ambil, contohnya seperti ada nenek-nenek yang mengambil singkong tanpa seizin sang pemilik lahan. Dia mengambilnya hanya sedikit karena merasa kelaparan. Tetapi sayang sekali nenek tersebut dijatuhi hukuman yang berat, contohnya 6 tahun, sedangkan koruptor yang menghabiskan atau merugikan negara bertriliunan malah bisa bebas kemana-mana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam keadilan. Jadi, keadilan itu
terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah keadilan legal, yang kedua adalah keadilan distributif, yang ketiga adalah keadilan komutatif. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam ilegal. Yang pertama, kita ada lihat keadilan legal. Jadi pengertian keadilan legal adalah keadilan yang terjalin antara warga negara dengan negara yang mewajibkan warga negara untuk menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan legal juga bisa diartikan sebagai keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang. Keadilan legal sifatnya wajib. Dan jikalau misalkan kita sebagai warga negara tidak mengakui dan tidak menuruti segala peraturan-peraturan yang ada di negara, maka kita dapat dikenakan sanksi. Yang selanjutnya adalah keadilan distributif. Jadi pengertian keadilan distributif ini adalah keadilan yang didasarkan oleh proporsionalitas atau kesebandingan yang dinilai berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Keadilan distributif juga dapat diartikan sebagai keadilan yang bersifat menyalurkan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadilan komutatif. Jadi keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan. Keadilan ini berlaku sama pada semua orang tanpa membeda-bedakan. Keadilan komutatif juga dapat diartikan sebagai keadilan yang timbal balik atau mutualisme yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan komutatif mewajibkan kita untuk menghormati hak-hak sesama sebagai individu. Contoh keadilan komutatif adalah seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya. Seperti seharusnya orang-orang yang melakukan korupsi, mereka dikenakan sanksi yang sesuai dan sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Baiklah, selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Naura. Kepada Naura, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kejujuran. Kejujuran adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Kejujuran yaitu apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Untuk itu dituntut satu kata dan perbuatan yang berarti bahwa apa yang dilakukan harus sama dengan perbuatannya. Karena ini jujur berarti juga menepati janji atau kesanggupan yang terlampir melalui kata-kata ataupun yang masih terkandung dari dalam hati nuraninya. Barang siapa berkata jujur serta bertindak sesuai dengan kenyataan, artinya orang itu berbuat benar. Orang bodoh yang jujur adalah lebih baik daripada orang pandai yang lancung. Barang siapa tidak dapat dipercaya untuk tutur katanya atau tidak mendapati janji dan kesanggupannya termasuk golongan orang munafik sehingga tidak menerima belas kasihan Tuhan. Kejujuran bersangkut erat dengan masalah nurani. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pemulihan nama baik. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati namanya agar tetap baik. Dan melaksanakan apa yang dianggap baik berarti dianggap menjaga nama baik. Ada peribahasa berbunyi, daripada berputih mata lebih baik berputih tulang. Artinya, orang lebih baik mati daripada malu. Betapa besar nilai nama baik itu sehingga nyawa menjadi taruhannya. Setiap orang tua selalu berpesan kepada anak-anaknya, jagalah nama baik keluargamu. Penjagaan nama baik erat hubungannya dengan tingkah laku atau perbuatan.
Atau boleh dikatakan nama baik atau tidak baik ini adalah tingkah laku atau perbuatannya. Yang dimaksud dengan tingkah laku dan perbuatan itu yaitu cara berbahasa, cara bergaul, sopan santun, disiplin pribadi, cara menghadapi orang, perbuatan-perbuatan yang dihalalkan agama atau lain sebagainya. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kecurangan. Kecurangan adalah sebuah tindak pidana kecurangan dengan menggunakan penyajian yang palsu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak adil atau mengambil paksa hak atau kepentingan orang lain. Orang yang melakukan kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah, tamak, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat. Padahal agama apapun tidak membenarkan orang serta bila ada yang melebihi mana poin? Padahal agama apapun tidak membenarkan orang mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan orang lain. Lebih lagi mengumpulkan harta dengan jalan curang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pembalasan. Pembalasan ialah suatu reaksi atas perbuatan orang lain. Reaksi itu dapat berupa perbuatan yang serupa dan seimbang. Pembalasan disebabkan oleh adanya pergaulan. Pergaulan yang bersahabat mendapat balasan yang bersahabat. Sebaliknya, pergaulan yang penuh kecurigaan menimbulkan balasan yang tidak bersahabat pula. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk moral dan makhluk sosial. Dalam bergaul, manusia harus mematuhi norma-norma untuk mewujudkan moral itu. Bila manusia berbuat amoral, lingkunganlah yang menyebabkan. Perbuatan amoral pada hakikatnya adalah perbuatan yang melanggar atau memperkosa hak dan kewajiban manusia lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Naura yang telah menjelaskan poin-poin materi lanjutan dari manusia dan keadilan. Baiklah, dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan di sini kita mengetahui apa sih itu pengertian dari keadilan dan hal apa saja yang terjadi jikalau keadilan itu tidak ditegakkan dengan baik, serta upaya-upaya seseorang mengapa keadilan itu tidak merata, dan juga ada macam-macam keadilan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Mungkin keadilan memang belum sepenuhnya ditegakkan di negara kita secara merata. Tetapi saya yakin jikalau kita bisa mulai atau mengubah keadilan dan kejujuran itu di dalam diri kita sendiri, maka keadilan tersebut lambat laun akan diikuti orang lain dan kita dapat mencapai cita-cita negara yang terdapat dalam Pancasila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, segitu saja materi dari kelompok 4. Jikalau ada salah dan janggal serta kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.